karena suka sama One Piece, ya udah gue tempel stikernya, ya udah gue kibarin benderanya. Iya. Nah dia bagi-bagi makanan gratis ke masyarakat miskin, keracunan. Di mana bumi dipijak, di situ Anda dipajak. Oke, guys, sekarang kita kembali lagi ke Another Podcast. Nah, di pembahasan hari ini, War, gue menyikapinya karena mendekati ulang tahun Indonesia nih kan, menjelang kemerdekaan. Pakai batik lagi. Pakai batik, iya kan. Gue penasaran sama berita-berita yang saat ini beredar. Nah, kayak gimana? Nah, berita yang beredar tentang bahaya atau ancaman dari sebuah tayangan anime yang berjudul One Piece. Gak jauh pasti. Kayak gue penasaran gitu. Gue memang bukan penonton anime One Piece ya. Iya. Tapi gue nonton yang live actionnya gitu. Gak masuk dong, Pak. Nggak, gue gak dihitung. Nggak dihitung. Aduh, nggak dihitung. Kamu itu cuma NPC, Pak. Iya lagi. Pasti yang lu pasti pengen omongin itu masalah ada bendera bajak laut, bendera tengkorak pakai topi petani kan. Betul. Iya. Apa straw hat ya bilangnya? Iya, ya? straw hat, ya. Pak. Topi petani lah kita sebutnya ya. Itu kenapa sih, War? Maksudnya gue tuh penasaran ya, kayak emangnya apakah dengan menggibarkan bendera itu di animenya ya? Apakah itu sebuah tanda tertentu gitu, atau memang ada sejarah di balik bendera hitam dengan gambar bajak laut gitu? Yeah. Jadi sebenarnya itu si bendera bajak laut yang pakai topi jerami itu disebutnya biasanya Jolly Roger, Pak. Nah, Jolly Roger itu sebenarnya dia itu cuma lambang bajak laut aja. Jadi kalau misalkan lu nonton film Pirates of Caribbean juga kan di situ ada Jolly Roger, Pak. Jadi setiap kelompok bajak laut itu dia pasti punya Jolly Rogernya masing-masing. Nah, kalau misalkan di One Piece kan kayak ada yang Luffy pakai topi petani. Terus ada si Badut Lord Buggy gitu. Nah, itu kan si Jolly Rogernya dia ada unsur-unsur badutnya. Oke, sorry gue potong. Berarti setiap bajak laut dengan krunya punya karakter masing-masing dari si Jolly Rogernya itu. Iya, kayak gitu. Tapi basicnya adalah bendera hitam dengan gambar tengkorak. Kalau misalkan yang biasa kita tonton di film-film mah ya yang paling biasa itu tengkorak terus ada lambang X. Pedang. Iya, bukan. X tulang. Oh iya, iya. tulang. Oke ya, itu berarti itu basicnya adalah sebuah bendera. Jolly Roger itu bendera bajak laut. Iya. Gitu. Cuma kalau gua mau yang punya gua pakai kacamata, ya nggak masalah. Nggak masalah. Cuman ya masa tengkorak lu pakai kacamata, bola mata aja gak punya, gimana sih? Tapi gue tuh penasarannya gini, War, kayak kalau oke deh, dari One Piece itu kan karakter utamanya adalah Monkey D. Luffy ya. Iya. Nah gue tuh kan penasarannya gini, War. Oke deh, yang sering gue lihat itu adalah bendera dengan gambar tengkorak dan topi jerami, straw hat, yaitu krunya Monkey D. Luffy. Iya, betul. Nah, berarti ada banyak karakter Jolly Roger lagi dari bajak laut yang lain yang di animenya. Betul, banyak banget. Banyak banget. Iya. Oke. Tapi kenapa yang populer adalah dengan straw hat gitu? Ya selain faktor MC, main karakter maksudnya. Iya, selain faktor main karakternya, jadi bendera straw hat ini dia juga bisa disebutlah sebagai lambang perlawanan, Bang. Lambang perlawanan, karena ada di satu arc-nya, di satu ceritanya bahwa jadi si Luffy itu kan mirip-mirip tim SAR, Pak. Kayak tim SAR, dia sebenarnya datang ke pulau satu, terus saya pengen nolong teman saya nih. Cuman karena dengan cara dia harus nolong teman dia dengan menyelamatkan pulau tersebut, Pak. Oh, jadi besar misinya. Iya, padahal dia niatnya cuma nolongin teman doang, cuman kebawa. Iya, karena niatnya baik. Iya, sama ada juga. Jadi ada di satu arc-nya itu pas kan temennya nih si Nico Robin. Nah, dia diculik sama pemerintah, Pak. Sama pemerintah sana ya. Pemerintah One Piece ya. Nah, terus apa sih namanya pemerintah One Piece? Kalau ya pemerintah, world government aja, pemerintah dunia gitu. Jadi, cuman kan yang banyak ditonjolin sebagai lawan dia itu si angkatan laut, si marinnya, Pak. Oke. Nah, jadi pas dia lagi teman dia diculik, si Nico Robin. Nah, pas waktu itu ada si musuhnya itu gue lupa namanya, pokoknya pedangnya bisa jadi gajah aja. Pedangnya jadi gajah, iya. Pedang jadi gajah. Iya. Gue harus nonton sini. Pedangnya jadi gajah. Jadi terus dia ngomong, "Lu mau nyelamatin temen lu ini. Lu itu harus ngelawan pemerintahan dunia."
Nah, Luffy dengan GG-nya dia nyuruh Usopp, "Sop, itu tembakin bendera pemerintah dunianya." Nah, jadi di situlah mulai, Pak. Si Luffy ini jadi bisa disebut sebagai simbol perlawanan. Jadi gitu. Berarti nggak semua bajak laut itu adalah penjahat di dalam anime Kalau ini? di anime One Piece bener, Pak, kayak Straw Hat Pirates itu cuma kayak tim SAR, bener-bener. Dia gitu. setiap kali dia datang ke pulau itu terus selamatkan. Tapi bajak laut yang lain sifatnya pengen menguasai. Ada beberapa, ada yang pengen ke sini. Ada cewek, lejat. Gitu. Tapi ada yang baik juga. Ada yang apa baik. cuma Monkey D. Luffy sama ada yang baik kan si Shanks, kalau di Indonesia disebutnya Jackie ya. Oh, itu baik juga. Iya. Berarti ada satu hal yang menarik di sini menurut gua adalah tidak ada keterkaitan sebenarnya, ini hanya cerita anime. Iya, ini cuma kalau misalkan yang kita lihat di jalan-jalan mungkin itu cuma kreativitas dari masyarakat, dari para nakama, Pak. Oh, dari para nakama. Iya. Okay. Karena suka sama One Piece, ya udah gue tempel stikernya. Iya. Ya udah gue kibarin benderanya. Iya, kan apa bedanya sama kayak bendera-bendera Persija, Persib gitu. Iya, apa bedanya, Pak? Iya, benar-benar. Jadi bentuk bendera itu yang kalau misalkan tiap 5 tahun muncul terus di mana-mana, saya pusing lihatnya. Itu lebih nyebelin malah ya. Iya, suka jatuh di jalan. Itu ada batu sedikit kita tempel. Ada tiang-tiang tempel. Benar-benar tidak pada tempatnya sebenarnya. Udah itu gak diberesin lagi. Gak diberesin pas sudah selesai gitu. Cuma berarti nggak ada satu hal yang perlu dikhawatirkan sebenarnya dari pengibaran bendera itu ya. Sebenarnya cuma bentuk kreativitas, Pak. Bentuk kreativitas. Cuman ya karena ya tahulah kita masyarakat kita iseng-iseng doang nih, iseng-iseng tiba-tiba dinotis. Wah, saya dinotis otomatis semuanya join, Pak. Soalnya gue ngelihat juga kan, maksudnya gue penasaran sama emang seberapa impactfulnya sih ini bendera ini, bukan tayangan One Piece-nya ya, tapi benderanya yang gue penasaran, War. Benderanya itu begitu dikibarin kok banyak pihak yang langsung merasa itu adalah bentuk perlawanan terhadap government, terhadap pemerintah kita gitu loh. Jadi mungkin dalam pemerintah itu jadi kayaknya ada deh para nakama di dalam pemerintah kita. Jadi dia tahu ceritanya kayak gimana, Pak. Waduh, ini adalah lambang bajak laut. Kayaknya mau melawan. Soalnya gue juga, maksudnya gini, gue nggak pernah berpikir bahwa lambang bajak lautnya One Piece adalah sesuatu ancaman, karena even waktu itu Mas Gibran itu pakai pinnya. Oh, yang di sini ya. Yang di kemeja. Maksudnya dia juga berarti nakama kan? Iya, dia salah satu dari kita. Satu penonton One Piece juga, gitu, penikmat anime One Piece juga. Ya maksudnya nggak apa ya, maksudnya ini bukan sesuatu hal yang menurut gua harusnya kita bangsa ini sibuk memperdebatkan sampai ke ranah politik dan segala macem gitu loh. Nah sekarang gue penasaran gini, War. Dari tadi kan gue banyak penasarannya karena gue nggak nonton animenya. Makanya nonton Pak, cuma 10 episode kok. Oh, cuma 10 episode. 10 episode. Oh ya boleh deh 10 episode. Iya, 10 kali. Lu bohong, lo katanya ada 1000, War. Iya, kurang lebih, Pak. Gue mau mulai gitu ya, mau coba nonton. Satu episode kan berapa sih? 20 menit? 30 menit? Iya, 20 menit. 20 menitan ya. Boleh lah gue coba nonton. Ya cuma 10 episode. Tenang. Ada berapa season? Banyak. Tapi berarti aneh ya, maksudnya pemerintah sampai melarang warganya mengibarkan bendera One Piece. Ya, jangan boro-boro yang ngibarin, memang yang jualan juga kayak kamu berhenti langsung. Oh ya? Gitu. Iya ada. Soalnya kemarin gue lihat di berita ada yang rumahnya ngibarin, kan langsung disamperin dia. Langsung disamperin sama pihak berwenang gitu loh. Jadi maksudnya gini, kan katanya di negara kita ini bendera tertinggi adalah bendera Indonesia. Iya. Di aturannya pun bendera manapun boleh berkibar asalkan tidak di atas bendera merah putih. Betul. Wah. Jadi yang paling tinggi tetap merah putih. Iya. Jadi kalau di bawahnya saya mau taruh bendera anime lain misalnya kayak Naruto gitu kan. Iya, harusnya nggak masalah. Nggak masalah gitu kan. Terus saya mau taruh bendera One Piece pun harusnya nggak masalah, tapi di atasnya tetap bendera merah putih. Iya. Terus kenapa ada beberapa berita yang ngasih lihat video gitu? Gue juga kemarin lihat di berita tuh, Bang. Jadi ada yang lagi ngebikin gambar bajak laut. Nah, gambar bajak lautnya itu ada salah satu tokoh di One Piece namanya Whitebeard.
Nah, jenggot putih, jenggot putih. Dia bikin di mana? Di tembok apa dibikin di bawah, kayak di aspal, kayak tempat main gitu, kayak lapangan. Dan dia bikin di situ. Tiba-tiba ada yang berwenang, Pak. Ada yang berwenang datang. Ini siapa yang bikin? Suruh hapus lagi. Nah, kayak gitu sampai segitunya gitu, Pak. Padahal kan kayak ini bukan bendera gitu. Ini cuma gambar di aspal doang ya, gitu. Kayak kita ngegambar buat tahu kan main yang lompat batu iya mirip kayak gitu. Itu kan sama aja kan, cuma ngegambar doang. Tidak ada bentuk rebellion atau pemberontakan dari situ, nggak ada gitu loh. Terus maksudnya apa yang dikhawatirin gitu loh, War, maksud gua. Rakyat itu kan boleh berkreasi ya. Iya, harusnya boleh berkreasi. Bebas berpendapat juga harusnya boleh. Bebas berpendapat, yang penting tidak menyerang dalam ranah-ranah koridor tertentu yang dilarang. Menurut gua sah-sah aja gitu. Ya cuma kita nggak ngerti ya, mungkin ada hal lain yang dikhawatirkan atau gimana gitu. Tapi di One Piece juga gue denger katanya kenapa anime One Piece yang dijadikan materi yang merujuk ke orang-orang kita karena paling mendekati, War. Soalnya banyak sih Bang, kan kayak yang gue omongin tadi, One Piece itu Luffy dan kawan-kawan itu dia kayak tim SAR. Jadi kan misalkan di Pulau A dia ngelawan pejabat korup, misalkan di Pulau B dia ngelawan tentara korup. Ada aja yang dilawan. Ada yang dilawan, cuman korup lah. Pokoknya yang korup yang dikit-dikit, selip sedikit, dikit-dikit geser head. Kayak gitu. Cuman kalau gue ini sih yang paling menurut gue gara-gara kan kemarin nih One Piece baru lepas dari salah satu ceritanya. Jadi kayak Wano. Jadi di negeri Wano ini ada pejabatnya korup banget, Bang. Korup, pokoknya dia suka makanin uang rakyat gitu. Uang rakyat ada sedikit, di mana bumi dipijak, di situ Anda dipajak, Pak. Kayak gitu. Di Wano kayak gitu, Pak. Jadi ada juga dia, nah si pemerintahnya ini kan dia ngebikin kayak ada kekuatan mistis di One Piece itu namanya buah iblis. Buah iblisnya itu dia pengen ngeproduksi sendiri. Nah kan namanya produksi apa ya, ada yang gagalnya. Nah dia bagi-bagi makanan gratis ke masyarakat miskin. Iya kayak gitu. Jadi kan namanya buah iblis ya. Jadi kita ituin aja. Buah iblis itu gomu-gomu bukan sih? Itu salah satunya, Pak, salah satu tipenya. Oh, jadi gomu-gomu hanya salah satu dari banyak macam buah iblis ini buah ya. Jadi kita sebut aja MBG. Okay. Makan buah-buahan gratis. Buah gratis. Oh iya. Iya, makan buahan gratis, Pak. Nah, jadi ada si buahnya itu kalau misalkan dimakan, dia ngebikin orang yang ngemakan itu kan ini yang produk yang gagalnya ya, ini yang pengen artificial buah iblisnya. Nah, yang gagal dia kasih ke masyarakat miskin. Kamu nggak punya makan, ini buat kamu gitu. Tapi produk gagalnya. Iya, produk gagalnya. Jadi setiap orang yang makan produk gagalnya itu dia bakal kehilangan emosi. Dia hilang emosi. Jadi dia kalau misalkan dia sedih, kalau misalkan dia marah, dia lagi sedih, pokoknya kayak misalkan bapak gue hilang. Nah, dia bakal ketawa. Setiap kali dia sedih atau dia marah, dia bakal ketawa. Jadi ada salah satu aknya itu, jadi bapaknya baru bapak aku mati. Jadi kayak gitu, iya. Oh ya? Iya, serius, Bang. Jadi nalarnya udah hilang gitu ya, akal sehatnya. Nalarnya akal sehatnya ada, cuman emosinya yang hilang. Emosinya. Iya, kemampuan berekspresinya hilang. Okay. Dia sadar. Dia ketawa aja gitu. Jadi pokoknya ketawa aja. Jadi enjoy dia sedih sebenarnya, tapi yang keluar malah ketawa. Oh gitu. Iya. Dan itu semua salah satu bentuk tutup mulut supaya masyarakatnya diam gitu, Pak. Terus ada lagi gak, War, kira-kira cerita di One Piece yang menurut lu kayak mirip-mirip? Ini gitu. Mah pantesan aja kenapa kita pakainya One Piece, orang mirip gitu. Nah, jadi juga di One Piece, Bang, kan di cerita di One Piece itu menurut timeline ya, sebelum Luffy dan kawan-kawan itu tuh ada 900 tahun telah berlalu. 900 tahun. Nah, dalam 900 tahun itu ada di tahun pertamanya. Jadi kan sebelum ada kayak world government, ada marine yang kayak gitu. Nah, jadi ada si dunia One Piece itu kayak dikuasain oleh satu orang. Nah, ini mungkin gue salah ya para nakama-nakama, cuman ini masih spekulasi gue doang, kan emang belum dikasih tahu juga. Nah, jadi sebelum 900 tahun itu, nah ada karakter namanya Joy Boy. Oke. Iya, si Joy Boy ini kayaknya dia yang menguasai dunia. Nah, sama pemerintah dunia, kan waktu itu ada 20 kepala suku, Pak. 20 kepala untuk seluruh suku. Dunia. Iya, buat seluruh dunia ada 20 kepala suku. Nah, dia ngegulingin si Joy Boy ini. Oh, jadi 20 suku ini bersatu buat ngegulingin Joy Boy. Oh, oke. Ya, dia
kelihatannya ya, ini karena emang belum kebukti juga ya. Ini cuma sebatas teori, Pak. Para nakama-nakama boleh ya tulis teori kalian di bawah. Nah, jadi udah gitu Joy Boy kan digulingin. Nah, 100 tahun setelah Joy Boy digulingin, itu semuanya nggak boleh ada yang dicatat sama sekali, Bang. Oke, jadi selama itu hilang deh. Selama itu jadi disebutnya Void Century, Pak. Void Century. Iya. Nah, jadi sampai sekarang jadi masyarakat itu didoktrin supaya masyarakat yang ada di dunia One Piece ya, didoktrin supaya nggak ada yang tahu sama Joy Boy. Nah, yang lebih mengerikannya lagi, pokoknya siapapun yang mau mencari tahu atau tahu kebenaran akan si Void Century itu, dia bakal dimusnahin sama pemerintah, Pak. Abis dihilangkan, Pak. Bahkan ada satu pulau itu emang semuanya isinya arkeolog semua. Nah, arkeolog itu kan yang namanya arkeolog ya, penasaran, pengen tahu A, pengen tahu B. Nah, mereka berusaha nyari tentang si Void Century ini. Nah, si pulau itu langsung dibumi hanguskan, Pak. Sepulau-pulaunya cuma nyisain satu anak kecil. Satu anak kecil itu namanya Nico Robin tadi. Oh, iya. Dia selamat. Makanya sampai pas di umur dia masih bocah lah, 6 tahun 7 tahun, dia udah dicap, udah punya bounty-nya, Pak. Bounty-nya 80 juta. Udah wanted gitu. Iya, udah help wanted pokoknya. Itu lowongan. Kalau help wanted mah tolongan. Help wanted apa? Help wanted. Oh, help wanted. Lowongan kerja. Lowongan kerja. Nah, gimana sih lu? Lu help wanted gue enggak pernah tahu bahasanya. Nah, jadi kan si Nico Robin pas masih bocah aja udah dikasih bounty 80 udah 80, diburu ya. Iya, udah diburu. Bahkan dia pun dijulukin sebagai anak iblis. Padahal dia cuma tahu doang, nggak tahu. Itu pun orang tuanya yang ya namanya juga arkeolog ya, Pak ya. Oh, berarti gini ya, maksudnya ada satu masa di dunia One Piece yang kita belum tahu siapakah si Joy Boy ini. Terus siapapun yang mau mencari tahu dan tahu baru mau nyari tahu pun bakal langsung dibumi hanguskan. Selesai. Kok bisa tahu sih mereka sih? Ya kan namanya orang dalam. Manusia itu pasti penasaran, Pak. Oh, ini kan di One Piece juga banyak batu-batu yang cuma bisa dibaca sama beberapa orang. Oh, kayak artefak gitu. Iya, kayak artefak. Jadi kan ini batu siapa sih yang naruh di sini gitu kan, ada penasaran. Di batu itu ada tulisan-tulisannya. Jadi kayak nggak aneh lah orang-orang bakal penasaran sama batu itu gitu. Jadi istilahnya kayak sejarahnya dihilangkan kemudian direvisi ya? Iya, kayak yang oh, berarti tuh kayak kalau di kita tuh mungkin Joy Boy itu sama kayak Tan Malaka kali ya? Nah, iya, bisa kayak gitu. Gue kan kemarin nonton di videonya YouTube-nya Ferry Irwandi kan. Mungkin bisa cek langsung ke video YouTube-nya Ferry Irwandi yang bahas Tan Malaka. Itu juga seseorang yang sebenarnya berjasa, tapi di framing seolah-olah dia adalah penjahat nasional, penjahat dan musuh negara gitu loh. Dan itu di framingnya juga oleh orang yang di atas gitu, yang berkepentingan. Bukan tapi dia sebenarnya si Tan Malaka ini kan dia bukannya pahlawan nasional ya? Iya, makanya maksud gue kenapa bisa ada framing bahwa dia adalah penjahat gitu loh. Maksudnya musuh negara gitu. Makanya pas lu bilang ada sosok namanya Joy Boy, gue jadi inget kayak kemarin gue habis nonton Tan Malaka, kok mirip ya? Menarik. Ya, jadi ternyata gak sebeda itu ya. Iya, ada makan buah gratis, buah bergizi, ya kan? Buah bergizi keracunan gratis. udahnya. Aduh, ada keracunan juga. Di sini ada juga kasusnya. Aduh. Ini kebetulan ya, Enggak sengaja ya. Enggak, bukan diilhami oleh One Piece, bukan. Terus kemudian ada lagi gak yang lain? Di mana bumi dipijak, di situ Anda dipajak. Aduh, berbahaya Anwar. Aduh. Bisa kali videonya ditampilin pajak-pajak kita naik gitu ya. Ada rumah kosong punya kita. Oh iya. Nah, kalau di One Piece gitu gak? Misalnya kayak ada lahan kosong diambil gitu, War. Ya, Pak. Kalau misalkan di One Piece, istri nganggur di rumah, suaminya lagi berlayar diambil pemerintah gitu. Ada serius. Gue baru ingat gue ada di situ kan. Di One Piece itu ada yang namanya Tenryubito, Pak. Apa itu? Nah, jadi dia itu pokoknya orang-orang elit yang dia pun merasa dia itu lebih dari manusia, Pak. Dia nyangka dirinya itu adalah Tuhan. Aduh. Sumpah. Jadi ini dia kayak lagi jalan-jalan. Kalangan elit. Jadi dia jalan-jalan, misalkan dia kan rumahnya itu di Marijoa. Nah, di Marijoa ini kayak tempatnya itu ada di atas bukit banget, di atas tinggi, udah kayak di langit beneran. Okay. Jadi dia merasa kayak Tuhan. Nah, jadi dia setiap kali turun ke bawah dia harus pakai helm
katanya supaya nggak menghirup udara yang sama kayak manusia rakyat biasa, jelata, rakyat para NPC itu kan dia nggak mau Pak. Nah kan dia Ternyubito pun kayak kalau misalkan lo lihat ya bentuknya kayak gini nih. Jadi mukanya itu aneh sebenarnya. Aneh. Oh justru mereka aneh sebenarnya bentuknya. Mukanya. Pokoknya dia cakapan kita. Pasti ada ingusan. Pasti ada ingusnya setiap kali keluar. Iya. Itu temannya Shinchan tuh si Bo bukan? Bukan. Gak tahu saya siapa itu. Gue gak nonton Shinchan gue. Gak nonton full. Terus. Ya, jadi setiap kali dia turun kan dia pakai helm supaya nggak nyium udara yang sama kan. Nah dia pas ke bawah, jadi dia itu pasti ikut ke auction di mana si auctionnya ini dia pasti. Auction itu kayak pelelangan gitu. Iya kayak pelelangan. Oh jual beli. Iya jual beli. Dia pokoknya pasti datang pokoknya ke tempat yang aneh-aneh bang. Pokoknya pas ada dia di satu scene jadi kan dia itu pasti kemana-mana pasti bawa pistol. Pokoknya setiap kali ada orang-orang yang kayak dia nggak suka nih dia bisa kapan aja di mana aja semaunya dia. Nah yang bikin kacaunya lagi dikala dia pengen dilawan sama orang misalkan nggak mau gue kayak misalkan nih contoh ya si Ternyubito dia bilang gini, woi kamu serahkan istri kamu gitu. Nggak mau istri gue ini nah misalkan si istrinya marah dia nonjok si Ternyubito. Nah langsung yang datang angkatan laut Pak. Oh dibelain. Langsung dibelain. Iya. Yang datangnya juga bukan angkatan laut NPC, bukan pangkat bawah. Bukan pangkat bawah, pasti langsung letnan, pasti langsung admiral. Oh gitu. Iya. Sebegitunya, Pak. Ngeri banget. Mirip, Pak. Aduh, keceplosan aku. Ngeri ya, berarti begitu mereka kaum yang elit ini, siapa namanya tadi? Ternyubito. Iya. Naga langit. Yeah. Begitu mereka punya power, mereka pikir bisa berbuat semaunya di bawah. Iya. Karena mereka punya backingan. Yeah. Terus mereka bikin apa aja, yang maju adalah aparatnya. Iya, mereka ngapain aja pokoknya dia langsung di backing sama admiral. Pak. Ih, gokil sih ini. Tapi ya berarti kejadian di anime One Piece cukup serem ya dari segi perpolitikannya ya. Untung di negara kita nggak begitu ya War ya. Nggak begitu ya? Nggak. Oh enggak. Ya udah. Nggak tahu maksudnya. Oh nggak tahu. Ya. Nah jadi kan si One Piece itu udah berapa tahun ya? Dari 98 ya? 98. Iya dari 98. Aduh. 98. Iya 98. Dapat inspirasi dari mana kah? Bukan bulan Mei kan? Wah, bukan, nggak tahu sih. Gue tahu ya 98 doang. Kayaknya dapat inspirasi. Nah, dari 98. Jadi sekarang udah berapa tahun tuh? Udah 27 tahun. Iya. 27 tahun. Nah, tapi yang jadi masalahnya 2 tahun ke belakang, autornya One Piece itu si Eiichiro Oda, dia baru bilang, "Oh ini tenang One Piece bakal tamat. Ini udah setengah jalan kok." Setengah jalannya 27 tahun. Jadi gak tahu ya tamat atau enggak. Gak tahu apakah kita sampai tua masih bisa nonton One Piece gitu ya. Atau jangan-jangan udah selesai duluan filmnya, animenya. Tapi ya inspirasinya ya yang menarik. Iya menarik sekali ya karena tahun 98 ya bisa pas gitu. Oke kita masuk kemana nih War? Harusnya. Habis kita bahas, ini kan kita bahas porsi besarnya adalah si anime kan. Kesamaan dengan Indonesia. Banyak hal yang diduga kok mirip sama di sini. Iya. Semua hal tersebut nggak asing terdengarnya di telinga saya, tapi saya yakin itu tidak terjadi di negara kita tercinta Indonesia, gitu. Nah kalau One Piece itu punya banyak kemiripan dengan negara tetangga, cerita negara tetangga nih. Negara tetangga ya? Ya tetangganya One Piece kan Konoha. Iya. Ya, kan? Beda anime Pak. Beda anime. Beda. Mirip-mirip tapi lah. One Piece sama Naruto. Oh iya. Bukan di kita. Bukan. Nah kalau tadi kan One Piece tuh War, gue jadi ingat ada beberapa film yang pernah gue tonton dan itu juga mirip. Itu kayak simbol menunjukkan sebuah perlawanan dari rakyat. Untuk mereka pemerintah yang korup dan diduga tidak berpihak kepada rakyat, justru menyengsarakan rakyat. Kayak misalnya, lu tahu film V for Vendetta gak? Tahu. Nah, itu kan sebenarnya disimbolkan dengan sebuah topeng. Kalau One Piece dengan benderanya, identitasnya dengan sebuah bendera. Kalau V for Vendetta itu dia menggunakan topeng Anonymous yang gambarnya tuh kumis panjang itu loh. Mata kecil kumis panjang. Berkumis tipis. Nah, itu menunjukkan bahwa semua di film itu orang-orang yang pakai topeng itu
artinya mereka yang sudah sepaham dan sudah sama maksudnya di lembaran yang sama, di cara berpikir yang sama untuk bersatu melawan pemerintah yang korup yang diduga tidak pro rakyat. Gitu kan, kita harus ingat lagi ya sebenarnya. Kenapa ada government, kenapa ada pemerintah itu dibangun? Itu kan sebenarnya untuk menyejahterakan dan mengatur rakyatnya supaya masyarakatnya tercukupi gitu. Betul. Apa-apanya. Bukan malah mengambil semua dari masyarakat. Nah, itu yang terjadi di film V for Vendetta gitu. Pemerintahnya itu malah nginjek rakyatnya. Makanya seperti semut banyak yang berkumpul, begitu mereka keinjek, mereka akan ngelawan gitu. Itu baru V for Vendetta. Ada juga Bang kayak di Thailand, lu tahu Hunger Games? Hunger Games gue tahu. Nah, di Hunger Games itu kan ada salam 3 jari gitu yang ya gitu ada. Inget tuh. Nah, jadi pernah ini dipakai di Thailand, Pak. Sebagai ya sama untuk ngelawan pejabat-pejabat korup, sama kayak ketidakpuasan masyarakat, Pak. Dari yang salam 3 jari ini dia dipakai kan buat kudeta militernya di tahun 2014 lah pokoknya gitu. Nah, jadi kan di filmnya pun sama, di film Hunger Games pun sama. Jadi kan ada upper class, ada lower class. Nah, di situ yang lower class disuruh main Hunger Games itu. Nah, pada akhirnya si Katniss dia pakai salam 3 jari itu buat nunjukin perlawanan buat ke pemerintah korupnya. Bahkan sampai di Thailand pun karena saking ramenya, saking viralnya salam 3 jari yang itu. Nah, sampai pemerintahnya pun ngelarang, Pak. Nggak boleh pakai. Nggak boleh. Jadi kayak itu melawan hukum kalau pakai itu. Iya. Pokoknya gak boleh, pokoknya benar-benar dilarang, dihilangkan, Pak. Tidak boleh ya. Padahal kalau di kita salam 3 jari juga kayaknya ada deh. Oke, itu 2. Salam 3 jari ada, tapi hanya setiap kampanye. Iya. Bahkan di Cina pun ada. Apalagi tuh, War? Winnie the Pooh. Winnie the Pooh yang lucu, yang makan madu. Yang lucu, mau pemakan madu. Aduh, kenapa lemah dia? Gemulai. Nah, jadi pas masyarakat lagi capek, lagi nggak puas, biasa Pak, tipikal masyarakat nggak pernah puas. Ada aja yang dia mau ya. Nah, jadi mereka saking kesalnya mereka nyamain presiden mereka siapa namanya Xi Jinping. Iya, kayak Winnie the Pooh. Tapi kalau gue pikir-pikir lagi mirip-mirip juga sih ya. Kenapa? Pemakan madu. Mengambil madu. Iya, mengambil madunya dari masyarakat. Lebah, ya kan. Lebahnya adalah masyarakat, diambil, dimakan sendiri. Iya, begitu. Oh gitu. Iya, ceritanya kayaknya juga sih. Oke. Pemerintah Cinanya pun sama, kayak ngambil tindakan yang sama kayak di Thailand. Mereka langsung ngelarang simbol kayak gambar-gambar Winnie the Pooh bahkan sampai di media sosialnya, Pak. Oh, nggak boleh? Nggak boleh. Jadi tuh sama dengan melanggar hukum? Iya. Oh gitu. Oke, mungkin benang merahnya gini kali ya, War ya. Dari setiap tayangan yang kita saksikan itu kan sebenarnya adalah hiburan ya, War ya? Iya, cuma sebatas hiburan. Sebatas hiburan, menghibur dan mungkin bikin kita penasaran, aduh episode berikutnya apa nih kalau kayak anime kan. Jadi para penunggu mingguan, Pak. Iya, jadi mereka menunggu atau kita menunggu tayangan berikutnya apa, film berikutnya apa nih yang akan dikeluarkan. Bakal nyeritain apa. Iya. Jadi mungkin kita sebagai masyarakat cuma ngelihat sebatas itu. Iya. Kalaupun ada sebuah kemiripan, fenomena tertentu yang kita rasa kayak, kok mirip nih sama cerita gue, sama kisah gue, itu kan hal yang wajar. Iya. Gitu, nggak perlu terlalu dikhawatirkan, nggak perlu terlalu dibesar-besarkan sampai jadi isu negara menurut gue. Jadi kayak ini tuh kayak menunjukkan kayak pemerintah itu nggak bisa nerima kritik dalam bentuk kreatif. Yes, gitu. Betul. Padahal harusnya apa sih? Orang mau ngomongin apa? Mau mengibarkan bendera anime ya sok-sok aja tuh, nggak masalah. Padahal kan baliknya kayak pelarangannya pun jadi malah ngebuat masyarakat kayak yang bertanya-tanya. Orang-orang yang nggak tahu One Piece kayak lu jadi penasaran, nanya ke gue sekarang betul. Kan. Iya, jadi kayak aneh gitu. Terus Pak. menurut gue juga jadi yang bikin gue bertanya-tanya adalah kenapa kalau bendera itu dikibarkan kok kalian seperti ketakutan, seperti ada masalah besar gitu. Padahal ini bukan bendera, maaf ya, ini bukan bendera teror. Iya. Ini bukan sebuah bendera anti pemerintah. Gitu. Dan yang gue dengar lagi kemarin kan Ustadz Felix Xiao mengadakan aksi jalan membawa bendera One Piece. Oh iya? Gue nggak tahu. Dia membawa bendera One Piece di jalanan gitu bersama nakama-nakama lain. Ya, para nakama dan ada satu YouTuber juga sepulang sekolah dia juga
di setnya dia tuh suka ada One Piece gitu, kapalnya apa segala macem gitu kan. Gue bisa notisnya cuma dari lambang kapalnya ya. Iya. Dia ada itu. Masa kayak pemerintah takut sama bendera fiksi sih? Iya, maksudnya benderanya pun nggak ada gambar layar di lautan gitu. Nggak ada serem-seremnya. Iya. Maksud gue juga nggak ada karakternya di dunia nyata gitu. Apa yang mau mereka khawatirkan dan takuti? Mungkin mereka takut yang ngebarin itu beneran antek-anteknya Luffy ya Pak. Iya, padahal kan mereka nanti juga minta kan Luffy tim SAR suka minta tolongin saya. Waduh, gue pemerintahnya digulingin. Tapi kan salah satu dari jajaran pemerintahan di negara kita juga menggunakan lambang itu. Iya. Kenapa baru dimasalahinnya sekarang gitu? Aneh jadinya. menurut gua. Ya gitu sih teman-teman. Menurut kalian gimana? Kalau menurut gua ini bukan isu besar dan harusnya diizinkan aja pengibaran bendera itu karena tidak ada kaitannya dengan tindakan teror. Iya, chill gitu ya Pak ya. Chill aja. Santai lah. Itu cuma bendera fans, orang ngefans sama apa? Only fans. bukan. Orang ngefans sama gue jadi nggak ini kan. Orang ngefans sama One Piece terus ngibarin benderanya, pakai bajunya, pasang posternya, ya seperti kayak gitu aja menurut gue. Biasa aja ya, kayak fans para umumnya gitu. Iya. Kan nggak ada yang marah di kala konser kita bawa bendera Blackpink gitu, nggak ada yang marah kan? Bendera Owi, slang, nggak ada masalah dikibarin gede-gede. Owi. Iya kan, Owi slang nggak apa-apa. Oh iya nggak apa-apa. Gitu. Kalau menurut kalian gimana guys? Apakah hal ini benar-benar mengganggu sistem pemerintahan negara tertentu, bikin kalang kabut dan khawatir, atau sebenarnya ya nggak apa-apa dong? Kalian mau pasang atribut apapun selama tidak melawan hukum. Iya, katanya bebas berpendapat. Iya. Gimana sih? Giliran berpendapat malah dibungkam. Iya. Ya. Oke, sekian dulu untuk kesempatan hari ini. Podcast kita sudahi dulu. Iya. Dan kita akan ketemu lagi di podcast yang lainnya. Kalau ketemu ya. Kalau ketemu, kalau kita masih selamat ya. Ikuti terus petualangan kami. Mengungkap tabir misteri dari sisi lain dunia di Another Side.